Tapi ya alhamdulillah juga ternyata Allah tidak mengizinkan itu terjadi gitu kan, dan akhirnya kita panitia berinisiatif gitu kan, memang harus ada inisiatif gitu kan untuk melakukan sesuatu gitu yang tidak terduga, dan akhirnya kita kemas juga program-program yang memang sedia kala sudah kita prepare, namun di packaging atau dikemas dalam bentuk yang sedikit agak berbeda. Misalnya yang pertama iftar gitu kan. Iftar tetap kita lakukan, hanya saja karena ada himbauan atau bahkan larangan dari pemerintah, dan yang penting lagi MUI pun sudah memberikan himbauan juga gitu kan, bahwa kegiatan di masjid sebaiknya dikurangi. Akhirnya iftar itu kita alihkan menjadi posko gitu kan, yang lokasinya ada di Sodako gitu kan. Nah, akhirnya di sanalah gitu kan kita. Tapi untuk jumlah sendiri Pak Aceh, jumlah sendiri gitu kan, karena kita juga belum pernah punya pengalaman gitu kan untuk membuka iftar di jalan makanya tempat iftar istilahnya ya, programnya gitu. Jadi iftar itu atau posko iftar itu awalnya kita usahakan menyediakan minimal 200 box gitu kan. Dan itu dilaksanakan nanti jam 5 ya. Jadi tidak mendekati menjelang maghrib, tapi kita dibagi agak lebih cepat gitu kan di awal, agar kalau bisa timing untuk membaginya itu agak panjang, sehingga kita juga menghindari nanti ada kerumunan yang terlalu banyak gitu kan. Artinya akan ada petugas di lapangan Pak ya untuk insya Allah semuanya sudah kita biasakan durasi agak pendek, yang antri banyak gitu ya. Mungkin persiapan di lapangan yang perlu dimaksimalkan Pak. Mungkin selanjutnya Pak. Kemudian program dakwah ceramah gitu kan. Semuanya juga sama seperti yang disampaikan Pak BW Hidayat gitu kan. Karena memang beliau yang mengurus itu kan. Intinya untuk mengatur para ustadz gitu kan. Semua jadwal 30 hari udah fix gitu kan. Setiap harinya ada. Hanya saja sebelum Ramadan udah siap. Iya betul, 1 bulan, 2 bulan udah siap semuanya gitu kan. Nah akhirnya kembali gitu kan, kita harus berinovasi gitu kan di sini, bagaimana agar acara dakwah itu tetap harus jalan gitu kan, untuk menemani semua jamaah-jamaah kita yang memang ibadah di rumah gitu kan. Sehingga siraman rohani setiap harinya insya Allah gitu kan akan tetap berjalan. Nah ini memang ini pun inovasinya sangat cepat sekali. Kita hanya meeting 1 kali untuk membuat TV Anima TV. Kemudian hanya hari kedua bahkan itu sudah jalan semua. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kejadian seperti ini mungkin nggak tahu kita akan punya nggak tahu. Justru makanya kita eksplor kepada para jamaah Animah yang memang hampir semua rata-rata alhamdulillah taat pemerintah ya. Jadi itu tetap dilaksanakan gitu kan. Hanya sedikit mengkonversi packaging dari bentuk acaranya, teknis acaranya aja gitu kan. Satu hal Pak Aceh itu tadi disampaikan kalau berbuka ditarikan 200 box, 200 paket gitu ya. Nah ini kan tentu menyerap banyak anggaran ini. Nah ini kan saat ini kan jamaah itu kan tidak datang ke masjid kan. Nah ini artinya berarti bagaimana tuh? Ini seluruh pendengar ini ya, pemirsa ini memang harus ini. Tadi ada kajian, ada iftar, mungkin kegiatan yang lain ya sifatnya nanti mungkin saya akan tanyakan terkait pendanaannya itu Pak. Mungkin ada program lain lagi Pak di Ramadan ini? Ada program apa lagi? Program yang lain. Zakat infak tetap harus kita laksanakan karena itu kan kewajiban gitu kan ya. Betul. Zakat itu kan kewajiban. Jadi tetap membuka layanan tiap hari Pak ya. Layanan tetap ada di sini. Hanya kita merekomendasikan gitu kan, nanti proses itu tetap via transfer bank aja. Gitu kan. Nanti penerimaan semua diusahakan kalau bisa transfer bank gitu kan. Ya, nanti sudah ada di dalam brosur juga sudah ada, di dalam proposal sudah ada. Sehingga nanti tinggal kita pikirkan bagaimana menyalurkannya. Dan itu pun juga sebenarnya timnya sudah siap untuk menyalurkan zakat infak. Dan sudah pengalaman Pak. Dan sudah pengalaman sudah ada. Kemarin sempat disinggung terkait ada juga program gerakan wakaf Pak ya, yang memang digulirkan di dalam bulan Ramadan itu ya. Iya. Mungkin ada teknis yang di panitia sudah rencanakan itu bagaimana? Yang penggalangan gerakan wakaf itu ya. Ya. Sebenarnya ini adalah kita anggap sebuah momentum gitu Pak ya, gimana kita berdiskusi di antara panitia, di mana keperluan masjid itu kan bisa tetap di concern oleh para jamaah yang ada di rumah.
Nah akhirnya kita bikin suatu program yang namanya paket 3 juta untuk wakaf tujuannya. Per satu orang Pak ya? Per satu orang. Gerakan wakaf 3 Jadi juta. wakaf 3 juta ya. Jadi memang momentumnya kita gunakan untuk gerakan wakaf 3 juta per satu orang itu karena apa? Memang kondisi masjid kita yang memang sekarang udah jadi sebenarnya mungkin karena berapa persen Pak? 95% kali ya? 95% ini mungkin yang 5% yang dalam progres pembangunan butuh biaya tapi juga ada beberapa yang sudah selesai tapi juga itu juga masih perlu kita sediakan dananya. Makanya kita bikin program wakaf per 3 juta. Jadi ini yang menjadi program penyelesaian akhir untuk Masjid Animah Pak. Insya Allah Ramadan ini kita selesaikan semuanya. Jadi gini Pak, kenapa kita buat gerakan wakaf 3 juta ini? Kita kekurangan dana kurang lebih 3 M Pak. Untuk menuntaskan menyempurnakan pembangunan masjid ini. Dan kemarin kita diskusi sama teman-teman, yuk kita buat gerakan wakaf biar ini lebih sebaran lebih luas. Kita buat gerakan 3 juta ini karena memang target kita akan berkumpul 1.000 orang dari warga Citragen khususnya, bahkan mungkin bisa mengajak sanak saudara, teman, famili untuk gerakan ini karena rumah ini menjadi rumah Allah, rumah dibangun dari umat dan selama ini perkiraan saya lebih dari 1.000 orang sudah berwakaf di untuk masjid ini. Kita tuntaskan di Ramadan ini seolah dengan bersama-sama segala kewajiban kita kepada vendor dan kekurangan yang 5% tadi Pak ini kan sudah kita selesaikan bersama-sama. Jadi mungkin ini ibaratnya tinju, ini pukulan kakao gitu ya. Artinya program wakaf ini diperuntukkan untuk seluruh kaum muslimin, tidak hanya sebatas mungkin lintas jamaah, tapi diprioritaskan kepada jamaah karena masjid ini kita bangun, kita yang akan menggunakan, ya harapannya mudah-mudahan tetap pahalanya berada di lingkungan kita. Kira-kira dan bahkan Pak, masjid ini sudah kita pakai Pak kurang lebih mungkin 2 minggu sebelum pos major ini kita sudah gunakan dan kodarullah ini ada kejadian seperti ini harus pada waktu yang belum ini ya. Nah, baik, selanjutnya ini terkait tadi bicara satu kekurangan dana 3 miliar, gerakan wakaf 3 juta per orang. Nah, ini sebetulnya Pak Yudi, item apa sih Pak yang masih harus diselesaikan di dalam proses akhir sehingga masih memerlukan dana kurang lebih 3 miliar? Itu item apa saja Pak Yudi? Mungkin bisa disampaikan ke jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti sudah disampaikan sama PKM, Pak Aceh, Pak Dewi, sama Pak Islam bahwa masjid ini memang sudah bisa dipakai sebenarnya. Kita berencana bahwa pada Ramadan ini kita akan pakai secara keseluruhan, pakai full dengan Pak Aceh tadi sudah menargetkan 500 paket tiap hari, tentunya kan cukup banyak lah jamaah yang akan datang di sini. Namun keadaan bahwa pembangunan ini memang belum 100% selesai. Bahwa kalau dilihat secara fisik dari luar bahwa masih ada kubah yang belum selesai seperti di sini kubah. Oh yang kubah paling atas Pak ya, kuningan Pak ya. Kuningan Pak ya. Menara belum selesai sampai bawah di sini dan Selasar juga belum selesai sedikit aja dan ada beberapa bagian dalam internal ornamen fasad internal fasadnya yang belum selesai. Jadi itulah yang akan menjadi presentasi kita untuk menempuh wakaf yang 3 miliar ini. Jadi memang ada sebagian pekerjaannya sudah selesai tapi belum lunas dibayar dan tapi ada yang 5% yang itu. Tapi Pak Yudi, secara umum seluruh komponen yang diperlukan itu Pak, apakah satu sudah di PO, di order atau masih belum jelas nasibnya atau bagaimana Pak Yudi? Alhamdulillah sudah semua dari PO selesai ya. Dan karena masjid ini kita lockdown lebih dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi ada banyak lockdown. Berarti ada beberapa bagian yang sudah selesai tapi tidak bisa kita pasang. Gitu. Jadi berarti artinya terpending ini bukan berarti belum diorder Pak ya, sebenarnya sudah diorder. Sudah diorder semua. Hanya belum dibayar. Nilai ya. daripada order yang harus dibayar kurang lebih 3 miliar. Oh, iya. Nah ini mungkin kita punya sekalian
Alhamdulillah vendor-vendor kita baik semua Pak. Jadi tetap dikerjakan walaupun belum berarti dikasih pending walaupun belum ada dananya ya. Iya, Nah, betul. tentu ya ini kan harus diketahui oleh jamaah bahwa panitia pembangunan sudah sedemikian maksimal di dalam mengerjakan proses pembangunan Masjid An-Nikmah sehingga banyak terjadi PO pending pembayaran, bukan pending pekerjaan. Yang ini harus segera diselesaikan. Mungkin kita semua tentu berupaya untuk segera menyelesaikan. Kira-kira Pak Yudi, kalau seandainya material semua sudah sampai kemudian dana tercukupi, berapa bulan lagi Pak selesai kalau situasi sudah aman? Yang butuh waktu adalah untuk kubah ya. Kubah itu karena bentuknya panel-panel, jadi dia butuh waktu sekitar 1-2 bulan lah akan selesai. Dan kalau diberi izin bahwa mereka akan berangkat juga dalam minggu-minggu depan setelah PSBB ini selesai lah ya, dia akan sudah mulai. Sementara untuk ornamen internal itu sebenarnya sudah jadi. Sudah jadi Pak ya? Jadi ada di Boyolali dan tinggal dikirim ya. Pengiriman juga menunggu apakah bisa Pembayaran. transportasi. Transportasi. Jadi saya masih minta izin transportasi dari sana ke sini karena itu barangnya kan banyak. Tapi itu kan bukan mudik Pak di sini. Nah, kalau Mau pulang kampung Pak. Itu kan di sana Bro. bukan mudik tapi pulang kampung. Jadi pemirsa sekalian, bahwa ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita semua. Satu, kesempatan kita untuk ikut menyelesaikan program akhir pembangunan Masjid An-Nikmah. Kesempatan di bulan suci Ramadan kita tingkatkan semaksimal mungkin. Bagaimana kekurangan dana 3 miliar atau tadi disampaikan oleh Pak Ketua Ramadan 3 juta, paket 3 juta per orang. Nah ini tentu sangat-sangat realistis, bukan sesuatu hal yang sangat beratkan, apalagi untuk di kalangan kita tentu kita memaksimalkan daripada lingkup jamaah kita. Tambahan dikit bahwa program 3 juta per wakaf ya. Iya. Itu kan sebenarnya kita udah jalan ya. Beberapa bulan yang 1 juta ya Pak ya. Oh ya, kelanjutan dari itu Iya, ya. kita tingkatkan aja. Bulan baik Pak. Kemudian bulan baik kan. Masa 1 juta, 3 juta lah. Gitu. Berarti kira-kira kalau dalam satu rumah kita ada 5 orang, ya kira-kira 3 kali 5 minimal ya. Jadi karena setelah ini nanti tertutup 3 miliar, ya tentu tidak akan ada lagi pembangunan wakaf pembangunan Masjid An-Nikmah dinyatakan selesai. Ya, mungkin nanti menunggu pembangunan yang lainnya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya mungkin kembali ke Pak DKM. Jadi sampai kapan Pak? Ini masih makan kilo. Ini pertanyaan juga dari jamaah, kenapa? Pada kangen ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Sementara pemerintah ini kan sifatnya menghimbau di mana zona yang sekiranya aman boleh. Kira-kira kan begitu. Tidak sebenarnya ini kan zona aman ini barometernya apakah tetap mengacu kepada MUI, kepada lingkungan atau bagaimana Pak? Ya, dalam pengelolaan masjid ini senantiasa kita berpegang teguh dengan anjuran pemerintah. Apalagi MUI sampai sekarang masih menghimbau ya, ada suatu keputusan juga untuk menutup masjid untuk kegiatan risiko yang berkumpul. Jadi atas dasar itu kita putuskan bersama-sama bahwa masjid ini kita lockdown dalam arti tidak ada kegiatan rutin. Walaupun azan kita tegakkan di 5 waktu, jadi memberi tanda waktu sholat kepada lingkungan sekitar. Alhamdulillah juga walaupun masjid ini lockdown, ada kegiatan sholat 5 waktu yang dilakukan oleh marbot imamnya di sini. Jadi setiap keseharian ini seluruh pegawai atau pekerja atau karyawan masjid tetap melakukan tidak libur Pak ya, tidak seperti pekerja kantoran yang memang. Jadi masjid ini tetap kita bersihkan kondisinya, apalagi masjid ini masjid baru, kita sekalian cek and check Pak ya. Oh iya, tadi saya kekurangan, misalnya air bocor atau listrik lampu yang mati, sekarang kita bisa melihat mengontrol semua yang ada di sini. Dan insya Allah selesai ini sempurna, masjid ini bisa kita gunakan bersama-sama semaksimal mungkin. Kita syiarkan Islam dari sini, seolah masjid ini akan menjadi pusat peradaban di Jadi dibangun sedemikian megah memang tidak hanya untuk kegiatan rutinitas sholat ataupun ibadah maupun pada umum Pak ya. Jadi dipersiapkan depan untuk beberapa pusat keilmuan Islam lah kira-kira.
Mungkin saya kembali ke Pak BW terkait dengan tema-tema Ramadan Pak yang akan disampaikan oleh para Ustadz itu apakah tema-tema baru atau seperti tahun lalu Pak BW? Pada dasarnya kalau kita berbicara tema di Ramadan kali ini, satu bagian tentu berhubungan dengan COVID-19 ya, jadi sebagian Ustadz akan fokus membahas ini karena masalah COVID ini merupakan hal yang memang sudah terjadi, hanya memang daya tangkap masing-masing orang berbeda-beda sehingga perlu kita berikan semacam pemasukan ataupun pandangan agar orang lebih paham gitu. Yang pertama mengenai COVID, yang kedua tentu seperti biasa karena Ramadan itu adalah bulan untuk menambah ilmu, menambah keimanan, tentu hal yang seperti keimanan pasti akan disampaikan di situ. Dan akhirnya pada akhir Ramadan menuju kemenangan tentu juga akan disampaikan bagaimana hakikat dari berpuasa sendiri sehingga sampai akhir nanti. Jadi tahun ini akan berbeda Pak Is dengan tahun-tahun yang lalu, karena kalau tahun-tahun lalu biasanya tidak ada hubungan dengan situasi, karena ada situasi terjadi, pasti kita masukkan itu sebagian temanya itu nanti. Ya, nanti sudah di note kepada para ceramahnya Pak ya, bahwa nanti mungkin kita akan bantu publikasi terkait dengan misalkan Ustadz Dr. Dorosid nanti temanya apa supaya jamaah dan pemirsa di rumah lebih siap. Mungkin tema tersebut akan berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam pribadi atau keseharian para jamaah sekalian. Artinya selama 30 hari jamaah bisa menyaksikan live kajian streaming dari Masjid An-Nikmah dari berbagai ustadz yang sudah terjadwal kira-kira gitu. Kembali ke Pak Aceh, terkait dengan tadi Pak beberapa kegiatan yang sudah disebutkan, itu kan tidak lepas dari biaya atau kos atau pendanaan yang dibutuhkan. Sejauh ini Pak Aceh terkait dengan dana iftar, dana untuk rencana ada santunan anak yatim, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, itu bagaimana Pak menggalangnya itu? Jadi untuk iftar lah katakanlah ya, yang awalnya kita akan mempersiapkan 500 box per hari. Itu kita berkoordinasi dengan ibu-ibu MT Sakinah. Karena kita tahu gitu kan, bahwa di setiap klaster itu yang punya komunitas adalah ibu-ibu. Ini kembali jadi the power of mama ya. Pak RT-nya ya Pak? Bukan Bapak RT. Bu RT yang berperan. Jadi memang ini ibu-ibunya. Pertama memang kita memanfaatkan gitu kan bahwa ibu-ibu sudah punya komunitas dan punya koordinator di setiap klaster. Enggak, jadi sistem apa ya? Sistem pembagiannya itu apakah digalang uang atau ada pengkaplingan plus cluster sekian misalnya, jadi supaya target itu terpenuhi gitu Pak. Jadi sebenarnya mereka sekarang ini sudah berkoordinasi gitu kan. Jadi yang laporan masuk ke saya gitu kan bahwa mereka berkoordinasi untuk mengumpulkan dana gitu kan iftar per klaster. Nah itu nanti diukur seberapa banyak warga muslim di setiap klaster. Berarti 30 hari dibagi sekian banyak klaster Pak ya. Artinya ada jaminan yang tadi disampaikan Pak Aceh, iftar tiap hari itu nggak akan kosong maksud saya. Insya Allah nggak akan kosong, karena apa? Setiap koordinator setiap klaster sudah confirm. Karena saya baca sudah terjadwal beberapa di spanduk ini ada iftar setiap hari. Jangan-jangan nanti kosong khawatirnya karena nggak, alhamdulillah semua untuk 30 hari ke depan itu sudah para koordinator, kemudian dia mungkin sudah menyampaikan ke warganya gitu kan, dan mereka sudah confirm gitu kan. Katakanlah misalnya ada di tempat saya gitu kan di Blok H. Di Blok H itu kalau nggak salah jatahnya 2 hari gitu kan, tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Semuanya sudah dijadwal sama ibu-ibu itu semuanya gitu sama MT Sakinah. Terus kalau ada mungkin warga muslim atau jamaah ingin turut berpartisipasi di luar itu Pak Aceh, misalnya entah berupa takjil, berupa makanan apapun, itu langsung di dropping di mana Pak nanti dia? Ya, makanya kita sampaikan bahwa minimal 200, jadi yang kita sediakan 200 gitu kan, atau lebih. Dan kita tidak menutup kemungkinan memang seperti tahun
sebelum-sebelumnya gitu kan. Selalu ada aja jamaah gitu kan yang membawa Iya, gitu kan. Spontan ya. Spontanitas gitu kan. Itu diarahkan langsung kemana Pak? Nah, diarahkan langsung aja langsung ke posko lah istilahnya. ke posko sodako di Sodako di depan ya sodako di depannya itu. Ya, artinya dalam koordinasi sudah masuk di Ramadan 1 ini terkait dengan program betul sudah ada kepastian aman Pak ya. Jadi tidak masih dalam wacana pencarian lagi. Secara planning sudah oke gitu, sudah fix gitu. Gitu. Oke, Itu terus malah seminggu sebelum Ramadan kelihatannya sudah clear semua ini. nah terkait dengan pelayanan sekretariat Pak Ramdan itu kalau tahun lalu itu kan kita karena memang terawih di masjid ya, jadi orang membayar zakat, infak, sedekah, ada pelayanan sekretariat dari pagi sampai setelah taraweh misalnya, bahkan ada layanan di luar atau diserang di masjid memudahkan jamaah mungkin yang buru-buru atau yang sekedar ingin membayar kewajibannya tapi tidak memakan waktu lama. Apa tahun ini bagaimana? Iya, untuk tahun ini sekretariat tetap kita buka. Kita akan mulai mungkin sekitar jam 10 pagi sampai nanti setelah sholat tarawih dan nanti setelah baca isya, setelah isya seperti waktu sekarang ini untuk menerima segala mungkin zakat infak dari jamaah yang tidak lewat. nanti mungkin 2 minggu sebelum Idul Fitri tengah Ramadan kita akan buka konter di depan Pak. Dan nanti kita mendekatkan ke jemaah ke jalan raya bahwa kita akan buka penerimaan zakat fitrah terutama zakat fitrah, zakat mal kita pusatkan di selasar masjid, kita atur nanti secara teknis bagaimana itu tidak berdekatan, kita atur jaraknya. Tetap kita anjurkan untuk jemaah itu melakukan secara transfer nanti. Artinya dalam kondisi seperti ini layanan untuk zakat, infak, sedekah itu tetap melayani seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan sekarang ada sistem kemudahan sistem transfer yang nanti akan langsung diinput dan diberikan reportnya gitu Pak ya. Ya nanti mungkin gini Pak, ada tambahan tahun ini karena kondisi seperti ini di depan selasar masjid yang sedang kita bangun itu kita buat zakat drive-thru Pak. Zakat. Jadi nanti mungkin sering sekali saya lihat jemaah-jemaah kita saking kangennya Pak masjid ini sering muter di depan Pak. Muter balik lagi pulang. Saya lihat sering sekali jemaah-jemaah di situ. Nanti kita akan pakai kontak infak di sana. Zakat drive-thru. Zakat drive-thru insyaallah ini terobosan juga. Jadi mempermudah jemaah-jemaah selain mengobati rasa kangen untuk melihat masjid ini bisa sekaligus berinfak di situ, kita sediakan kotaknya. Nanti kalaupun memang ada hal lain kita akan update terus Pak melalui media-media seperti ini, media Animan TV ini apa yang akan kita lakukan untuk semua ini mempermudah jemaah untuk melakukan ibadahnya dan akhirnya masjid ini seolah makmur Pak insyaallah. Amin. Ya, berarti tidak mengurangi layanan, bahkan memberikan tambahan layanan. Sekarang layanan zakat drive-thru. Itu harus diviralkan. Kalau tadi saya membazar zakat semudah belanja online, ini drive-thru ada lagi. Jadi karena itu Pak, saya sering teman-teman ini jemaah itu mobil siapa saya lihat lewat di depan lagi. Nanti ada ini pasti kangen dan saya yakin semua jemaah kita kangen sama masjid. Cuma karena kondisi inilah kita harus bersabar, mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Nah sedikit Pak Yudi terkait dengan bulan suci Ramadan ini Pak, apakah kegiatan tukang atau para tukang yang bekerja itu di total libur terkait juga pekerjaan-pekerjaan luar atau dalam, atau ada beberapa yang tetap mengerjakan Pak Yudi? Dari 3 minggu yang lalu sudah kita tutup semua ya Pak ya, kalau ya. Jadi tapi mereka juga punya kewajiban dan dari kontrak yang sudah ditandatangani bersama ya, bahwa dia punya kewajiban untuk menyelesaikan. Nah kemarin mereka yang untuk Kuba sudah minta ke kita bahwa akan mulai bekerja lagi dengan kondisi seperti ini ya. Tapi kan kondisi seperti ini itu mohon maaf ya, kondisi dananya atau kondisi kondisi situasi keduanya ya. Yang kondisi ini ada suasana kemudian ada urusan mudik dan pulang kampung. Nah itu membuat mereka juga
agak susah. Mereka kebetulan vendornya yang untuk pupuk kan dari Sidoarjo nih. Untuk keluar ke sini aja sekarang udah hampir 3 hari mereka minta surat izin dari pihak Sidoarjo. Belum keluar semua Pak. Mereka mau dites dulu surat kesehatannya. Baru akan berangkat ke sini. Kalau itu dan kita akan batasin aja untuk berapa orang. Dan padahal kalau ini dikerjakan otomatis sudah harus persiapan dana Pak ya. Betul Pak. Ini pemirsa sekalian bahwa dalam situasi yang sangat sulit pun panitia ternyata berupaya untuk mensegerakan penyelesaian pembangunan Masjid An-Nikmah. Nah tentu kita harus support mereka, kita harus bantu dengan cara tadi 3 miliar kekurangan dana itu kita selesaikan sama-sama dengan mengikuti program paket wakaf 3 juta per orang. Sebagai closing statement Pak Aceh di dalam kegiatan bulan Ramadan ini kira-kira hal tersulit yang akan Bapak capai sebagai ketua Ramadan itu nanti di segmen yang mana Pak? Di dalam pemetaan program-program yang sudah dibuat itu. Sebenarnya ini unpredictable gitu. Jadi misalnya sholat Idul Fitri, kita masih the big question gitu kan. Ini dilaksanakan apa enggak gitu kan. Walaupun kita berharap nanti ada suatu perubahan gitu yang akhirnya kita bisa bahkan mungkin Ramadan bisa melaksanakan juga di masjid gitu kan. Jadi masalah waktu gitu kan. Semoga saja kalaupun ada perubahan gitu waktunya agak panjang gitu. Jadi persiapan misalnya untuk mengadakan sholat satu hari Idul Fitri itu bisa dilaksanakan. Nah, hal yang tiba-tiba ini yang kita harus antisipasi gitu kan ya. Nah itu sebenarnya hal yang terus itu hal yang memang yang pada dasarnya tim mempersiapkan planning itu Pak ya. Misalnya tadi ketika hamil seminggu, hamil 5 hari, pemerintah contoh gini, kenapa itu menjadi hal yang sulit? Karena kita akan tergantung sama orang lain. Misalnya kalau itu dilaksanakan sholat Idul Fitri, kita harus sewa sound system, paling nggak gitu kan. Itu kan kita kalau nggak ada sound system gimana gitu kan kita mau mengadakan di sana. Atau paling nggak itu kita akan mengadakan di masjid. Jadi hal-hal yang sifatnya punya untuk gambaran contoh, ada satu tempat pada saat Idul Fitri nanti mereka hanya beberapa orang di masjid, yang lainnya itu streaming di rumah masing-masing gitu. Jadi ini juga jadi bahasan pikir Pak. Ini boleh nggak seperti ini kan gitu. Jadi nanti kalau kita akan mengambil salah satu nanti yang kira-kira paling tepat buat kita nanti. Kondisinya darurat. Betul, kondisi darurat, hukum darurat juga nanti. Terus ini Pak Ramdan, ini juga penting Pak, mungkin biar pemirsa juga tahu. Kalau tadi kita sudah mengupas 3 miliar menjadi konsep gerakan 3 juta per orang atau satu keluarga nanti bisa dihitung berapa orang kira-kira. Nah ini terkait dengan tadi disampaikan seluruh karyawan pegawai masjid itu semuanya masih tetap aktif bekerja. Sementara kegiatan masjid 100% sebelum Ramadan terhenti. Nah ini proses bagaimana Pak menggaji mereka, membayar mereka dananya, bayar listrik gitu ya. Bayar listrik yang saya kira juga ini listriknya cukup mahal besar nih kan. Jadi biar mungkin jamaah tahu apa yang harus mereka juga bisa bantu kepada masjid Pak Ramdan. Jadi masjid baru Pak, masjid baru ini alhamdulillah sudah kita gunakan. Otomatis masjid yang semewah ini membutuhkan biaya personal sedikit Pak. Alhamdulillah kalau kita lihat berita-berita di luar, perusahaan-perusahaan besar pun mulai PHK Pak. Tapi alhamdulillah masjid ini semua staf imam kita gaji normal. Bahkan insya Allah nanti di Ramadan ini biasanya Pak kita lipat gandakan.
Jadi kalau korporasi mungkin dikurangi. ini insya Allah THR dan insentif lainnya seperti biasa Pak. Jadi insya Allah mohon dukungannya dari jemaah untuk membiayai masjid ini. Masjid kita bersama. Iya. Mudah-mudahan dana yang terkumpulkan dari masjid ini dari jemaah-jemaah insya Allah cukup untuk membiayai semua. Tapi memang kita harus lakukan bersama-sama Pak. Alhamdulillah Pak, rekening zakat kita sampai sekarang ini 0 rupiah. 0 rupiah Pak ya? Ya, zakat kita. Jadi tersalurkan. masih ada 1 juta Pak. 1 juta itu kita sisakan di rekening. Berarti udah tersalurkan semua. Ya, tersalur jadi alhamdulillah dengan maksimal. rekening zakat kita 0 rupiah. Nah, untuk zakat untuk infak, memang kita sediakan barter untuk operasional dan gaji karyawan melalui marbot dan imam. Ya mungkin makanya ini kan biasanya jamaah itu ke masjid selalu mereka pagi, siang, malam bawa bawa untuk infak, infak sedekah, dan kita pun selalu menghitung pendapatan infak ya mungkin cukup untuk operasional paling tidak. Nah ini kan total berhenti. Nah, berarti kita dihimbau mengajak ya tadi kepada para jamaah di rumah untuk tetap jadi gini Pak, masjid ini secara pengeluaran bisa dihitung fixed cost-nya berapa. Nah, jika lewat imam, biaya operasional Pak. Fixed cost-nya kita hitung. Variabelnya ada, cuma lebih besar fixed cost-nya. Cuma pendapatannya masih variabel. Untuk itu kita terus mengajak diri kita pribadi, pengurus, bahkan seluruh jamaah untuk apalagi di bulan baik ini, Ramadan ini, untuk terus berinfak di masjid ini. Nanti kita share ada nomor ada rekening infak yang ada di bisa jamaah sekalian bisa silakan mengakses rekening infak, rekening zakat, rekening pembangunan Masjid An-Ni'mah untuk tetap giat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Yang pemasukan terbesar yang berkurang Jumatan ya Pak ya? Ya, Jumatan karena kita tidak ada Idul Fitri, kegiatan. Idul Fitri biasanya kalau nggak salah 60 juta. Arahnya adalah salah satunya ke sana. Berarti ketika sholat Id itu memang masih dalam arti menunggu perkembangan informasi, ya mungkin nanti akan kita update kepada pemirsa dan jamaah yang ada di rumah. Baik, saya kira jangan lupa nonton An-Ni'mah TV. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu gigihnya para pengurus Masjid An-Ni'mah di dalam situasi dan kondisi wabah yang masih dalam kategori pemerintah memberikan larangan, tetapi bukan berarti kita melawan atau kita tidak mentaati peraturan pemerintah, tapi kita berusaha tetap menghadirkan kemakmuran Masjid An-Ni'mah kepada jamaah sekalian melalui siaran-siaran yang akan ditayangkan langsung melalui An-Ni'mah TV. Jadi jangan lupa setiap hari ba'da salat tarawih akan ada live streaming kajian yang akan diisi oleh para ustadz-ustadz yang mumpuni di bidangnya. Kemudian juga ada talk show Ramadan yang jamaah sekalian bisa mengakses melalui www.masjidannikmah-citraden.net. Demikian bincang-bincang pada malam hari ini dalam tema Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa kita disehatkan sampai dengan akhir Ramadan tahun ini. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.